Oke, energi dari pembakaran. Nah, karena energi itu kan macam-macam kan Bapak Ibu ya. Ada energi dari reaksi kimia secara umum, ada energi dari matahari dan sebagainya itu kan ya. Nah, sekarang topiknya untuk kali ini kita membahas khusus energi dari pembakaran. Kenapa? Ya karena pembakaran menghasilkan energi. Nah, kemudian apakah di situ ada kimianya? Tentu saja kita tahu itu ada reaksi kimia di situ ya. Oke, ini ilustrasi saja lah. Ilustrasi. Oke, jadi kita tahu bahwa api ini penting sekali tentu saja awal mula manusia. Kalau cerita orang ada yang tidak tahu atau belum pernah lihat api mungkin lah ya. Kemudian tahu ada gunanya api dan api sangat membantu manusia ya. Pertama mungkin untuk penerangan, kedua hanya untuk membakar makanan ya, masak lah untuk masak. Itu kira-kira awalnya seperti itu. Ya, kalau di cerita-cerita kan ada istilah sampai dewa api gitu ya. Oke, proses pembakaran itu melepaskan energi yang disimpan oleh molekul. Nah, kan gitu ya. Molekul ya. Ini kalau kita bicara tingkat molekular. Kalau kita bicara dunia makro oleh materi. Nah, materi itu ya macam-macam ya. Materi kayu-kayu itu materi. Kemudian ya materi yang lain bisa jadi dari batu bara ya dibakar bisa. Bahkan rumput ilalang juga bisa dibakar ya kalau sudah kering. Nah, secara umum seperti itu ya. Kita sebut aja itu semua substansi gitu ya. Semua substansi kalau dibakar akan menghasilkan energi. Mungkin yang perlu kita bahas, kita diskusikan adalah mengapa dan bagaimana kok bisa ya setelah dibakar kok menghasilkan energi. Apakah betul? Ya faktanya kan ada dan menghasilkan energi, berarti betul faktanya. Nah, terus penjelasannya bagaimana dari sisi kimia, misalnya gitu ya. Tentu saja penjelasan dari sisi fisika, dari sisi ekonomi juga ada ya, tapi kita akan melihat dari sisi kimia. Oke, secara umum energi adalah kemampuan melakukan kerja. Jadi kita harus kembali ke dasar dulu sebelum kita kupas lebih jauh, itu energi. Nah, berarti energi yang kita peroleh dari reaksi pembakaran itu harapannya dari reaksi pembakaran itu menghasilkan daya, daya yang membuat sesuatu bisa melakukan kerja, ya, melakukan kerja. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang dari fisika atau dari kimia pun sudah biasa ya. Mungkin di biologi juga ada ya. Ada namanya termodinamika kimia misalnya atau termodinamika fisika. Ya secara umum saya sebut aja termo gitu ya, termodinamika. Ada yang menyebut juga termokimia gitu ya. Boleh, semuanya boleh. Oke, dalam konsep teori atau konsep termodinamika, kita sudah belajar bahwa eh, secara umum, karena kita belajar toh, berarti kita harus membatasi konsep, harus mendefinisikan konsep. Konsepnya adalah bahwa semua materi itu memiliki energi. Nah, energi yang disimpan oleh materi kita sebut sebagai energi semua ya, energi internal atau energi dahil ya. Kalau disebut tenaga dalam kok lain nah, ya. Masyarakat itu kalau mendengar istilah tenaga dalam kesannya lain. Nah, maksudnya bukan ya sebenarnya itu tenaga dalam ya. Jadi bahasa Inggrisnya kan internal energy. Diterjemahkan boleh tenaga dalam. Tapi orang Indonesia, apalagi orang Jawa, itu makna tenaga dalam itu lain. Sudah kayak mistis gitu. Oke, berarti sebenarnya energi internal, saya sebut aja energi internal gitu ya. Itu adalah energi yang dimiliki oleh semua sistem ya. Kalau kita bicara sistem molekul ya yang dimiliki oleh molekul gitu kan. Kalau orang sosial
bicara organisasi atau perusahaan, yaitu energi yang dimiliki oleh perusahaan itu ya energi internal juga, kan gitu ya. Oke, secara kimia berarti semua materi, ya, karena kita bicara kimia, materi kimia itu kan ya molekul, senyawa gitu ya, substansi lah secara umum. Tentu saja dia memiliki energi internal atau tenaga dakhil, gitu ya. Boleh dakhil gitu ya, energi internal lah gitu enak. Nah, bagaimana kita tahu ada energi? Ya, sebenarnya kita tahu ya, kita manusia ini semua punya energi ya. Bahkan manusia yang meninggal pun sebenarnya ya punya energi karena punya massa ya. Kita sudah belajar rumus Einstein, E sama dengan mc kuadrat. E itu energi. Bisa dibayangkan m kali kecepatan cahaya pangkat 2 lagi. Oh, berarti kan bisa dibayangkan kalau dihitung itu kan besar sekali ya. M kali C pangkat 2 ya kan besar banget ya. C itu kan 300.000 kilometer per detik. Massa itu kan kilogram. Ya, tentu saja tinggal dikonversi kan. Oke, intinya adalah energi itu sebenarnya besar sekali. Kalau kita bicara kehidupan sehari-hari, energi itu misalnya manusia itu ya, manusia. Ya, saya kalau suruh mendorong sepeda motor bisa kan gitu kan ya. Tapi kok suruh mendorong mobil walaupun remnya sudah dilepas ya, nggak pakai direm gitu, netral, dorong mobil, ya berat lah ya, berat. Apalagi mobilnya besar. Apalagi kalau misalnya ini ya, mendaki sedikit aja sudah nggak bisa dorong gitu kan, jalan rata aja sulit. Ada apa di situ? Padahal kalau melihat rumus E sama dengan mc kuadrat, bayangin energi saya dengan berat misalnya ini saya ya, ini 85 kilogram. Bayangin kali C kuadrat. Wow, besar sekali itu energi saya itu. Tetapi saya tidak bisa mengeluarkan semua energi saya. Itu kan ngomong energi dalam tingkat atom. Ya kan? Tidak semua energi yang di dalam molekul itu bisa dikonversi langsung menjadi tenaga. Berarti ada penghalang atau ada sesuatu yang membatasi. Nah, energi sesuatu yang membatasi. Oke, untuk lebih jauh dari itu mungkin sangat sangat teoritis ya. Itu kita belajar kimia, kalau sudah ngomong atom, molekul, ya kuantum jadinya. Itu saja tidak di luar konteks kuliah kita hari ini kalau ngomong kuantum. Oke, jadi kita pakai dunia sehari-hari klasik saja. Kita tahu bahwa energi secara umum ya ada energi kinetik, ada energi potensial. Secara umum tuh ya. Energi karena posisi disebut energi potensial. Ya, karena gerak, kalau orang sudah bergerak ya punya energi. Ya secara umum orang awam melihat orang itu punya energi kalau kelihatan sudah bergerak. Kalau diam saja itu dianggap tidak berenergi, ya kan? Wah, orang ini malas, nggak punya semangat, ya itu nggak punya energi, kan gitu ya kesannya gitu. Tapi bukan itu yang kita maksud energinya ya. Itu kan energi spiritual gitu ya. Nah, energi yang secara fisika atau kimia atau secara biologi pun atau bioenergi itu ya dalam arti jangan konotasi mistis ya. Nah, energi dari sisi sains tentu saja secara umum energi total itu adalah energi kinetik plus energi kimia. Energi potensial. Nah, energi potensial itu termasuk energi kimia. Ya, energi kimia itu kayak buktinya ini ya. Mobil atau sepeda motor diisi bahan bakar, kemudian dinyalakan mesinnya, sebenarnya apa terjadi di situ? Itu sebenarnya kan bahan bakarnya terbakar. Setelah terbakar, dia memuai sangat cepat tentu saja di wadah, di piston itu, di silinder itu ya. Di dalam silinder mesin itu kalau mesin 4 tak kan 4 tahap ya. Tahap 1 dia menghirup atau menghisap eh, uap bensin plus udara yang mengandung oksigen karena syaratnya kan reaksi pembakaran harus ada oksigen. Nah, setelah itu bercampur ditambah kemudian dia langkah 1 kan menghisap turun ya. Turun itunya apa namanya?
piston ya. Kemudian itu kan ada silinder, ada ring seher gitu kan, turun. Waktu turun berarti kan mutar roda. Di situ kan ada roda ya, kita sebut orang Jawa bilang roda gila namanya lah. Di roda mesin ada silinder besar itu untuk penyeimbang. Nah, turun, naik lagi karena roda karena bulat gitu. Ini bukan rodanya loh ya, di mesin ada roda besar gitu. Naik. Nah, kemudian waktu naik terjadi kompresi. Nah, kompresi itu sampai sampai sempit sekali loh, sampai ke TMA, titik mati atas istilahnya. Kalau bawah kan titik mati bawah. Sampai titik paling dekat dengan bagian atas dari silinder. Akibatnya terjadi penyempitan volume. Kalau terjadi penyempitan volume, maka tekanan akan, karena volume mengecil, tekanan membesar, sangat besar. Nah, pada saat itulah tekanannya besar, banyak bisa dibayangkan. Itu uap bensin ditambah oksigen, tekanan tinggi, busi menyala. Nah, busi menyala apa yang terjadi? Meledak. Meledak itu. Nah, meledak artinya berekspansi. Jadi pertama kompresi, kemudian kebalik, ekspansi. Ekspansi, dia tentu saja mendorong silinder lagi ke bawah. Pistonnya ke bawah, memutar silinder. Nah, itu kalau gigi masuk, ya mobilnya jalan ya. Kalau netral, ya muter-muter di situ aja. Muter. Naik lagi. Itu kan tahap 3, ekspansi. Tahap 4, pembuangan. Naik, katup pembuangan buka, membuang asap ke knalpot. Nah, ini saya belajar dulu SMP ini, belajar mesin. Oke, jadi kalau 4 tak seperti itu, 2 tak tentu saja beda. Ini yang saya ngomong mesin 4 langkah, ya 4 tak gitu. Istilahnya 4 tak. Jadi intinya di situ ada kompresi, ada ekspansi. Nah, sudah belajar di kuliah termodinamika kimia, mudah-mudahan masih ingat ya. Karena kebetulan saya ngajar termo, jadi saya betul-betul hafal ya, udah puluhan tahun ngajar itu termo di kimia fisik ya, di prodi kimia. Jadi selalu kompresi itu memerlukan tenaga, sementara ekspansi menghasilkan tenaga. Ada reaksinya itu mudah kita urai secara matematika. Nah, karena ada perubahan volume, apalagi ada perubahan tekanan. Mungkin kita sudah belajar, Bapak Ibu masih ingat waktu kita belajar termo, itu kan PDV ya, P kali delta V. Kalau kecil kan PDV. Kalau perubahan volume besar ya P delta V. Ya kalau kecil ya PDV. Ya kalau banyak tahapnya ya integral, kan gitu aja ya. Kalau tahapnya banyak, multi step. So, kalau reaksi reversibel di kimia itu eh, pasti itu integral mainnya. Nah, disitulah terjadi energi neto. Energi neto itu sis kelebihan lah. Ibaratnya orang dagang itu beruntung atau laba ya. Orang Banjar sebut ujung. Ya, kita punya ujung. Nah, ada gitu. Jadi awal untuk kompresi kita perlu tenaga. Tapi waktu ekspansi masa tenaga. Kita bisa hitung. Nah, apabila ada selisih, maka akhirnya energi itu bisa dipakai untuk menggerakkan sepeda motor, bahkan mobil, bahkan truk atau pesawat juga bisa bisa kan ya, hanya dari pembakaran bahan bakar. Nah, jadi itu bukti bahwa membakar materi dalam tadi konsep tadi kendaraan kan bahan bakar terbukti menghasilkan tenaga yang besar sekali ya. Kalau kita kepeket kita lihat tenaga yang lebih mengeluarkannya sedikit-sedikit itu manusia misalnya. Kita juga makan. Nah, itu energi kimia. Energi kimia dari makan itu ada reaksi pembakaran. ATP menjadi ADP dan seterusnya akhirnya menjadi tenaga. Sehingga saya bisa mengajar, Bapak Ibu juga bisa ikut kuliah gitu kan. Itu kan tenaga juga, perlu tenaga, mikir, menyimak, berbicara, mendengar itu kan juga pakai tenaga. Ya, ekstrim lagi tentu saja ngomong dunia atom. Ya, dunia atom ini kenapa energinya besar sekali? Nah, itu mudah sekali kan. Kita tahu hukum Newton itu nah, F sama dengan apa? Kayak kalau F itu kan F sama dengan K kali M1 M2 per R kuadrat gitu kan. Kalau atom
yang bermuatan, dari sisi bermuatan ya F sama dengan K kiki per R kuadrat. Sehingga energi sama dengan F kali S, F kali jarak, ya K kiki per R gitu kan ya. Atau K kali M1, M2 per R. Ya, mungkin yang fisika ini paham banget ini kan. Nah, bayangkan kalau R-nya kecil, jaraknya namanya atom. Elektron dengan elektron ya kan kecil banget. Oke, bisa dibayangin. Energi tolakan dari elektron itu besar. Kemudian, oke, yang itu tolakan, yang ikatan elektron dan inti atom, ya, inti atom mengandung proton. Bisa dibayangin besar sekali. Ada lagi lebih ekstrim. Di dalam inti atom ada neutron, ada proton. Inti atom, elektron agak jauh. Intinya, loh, protonnya nggak cuma satu. Berarti tolak menolaknya gede banget karena R-nya mendekati nol ya. Kalau lihat mata manusia ini, skala mata kita, wah R-nya kan mendekati nol itu. Bayangkan, berarti energinya besar sekali. So, there is something very big, very powerful to hold, ya, untuk menghandle, menjaga agar proton itu tidak meledak. Nah, tentu saja dengan sesuatu, nah, ada tekniknya, maka disebut bom atom. Nah, makanya bom atom itu energinya gede banget karena melibatkan tenaga yang disimpan itu tenaga yang tadi itu jaraknya pendek sekali. Saya bisa bayangkan wajar itu bukti bahwa rumus Einstein ada benarnya, gitu ya. Saya pikir orang jenius memang ya hebat sekali ya, dia bisa berpikir sampai ke sana. Nah, tentu saja untungnya atom, molekul, dan seterusnya itu stabil. Hanya radioaktif aja yang tidak stabil ya. Kalau kita belajar kimia inti, itu pada dasar Z-nya lebih dari satu. Nah, itu sudah mulai nggak stabil. Z ya, ini Z saya bilang Z. Bukan nomor massa, bukan nomor atom. Itu rasio ya, rasio massa dan oke. Di fisika selanjutnya ada meson, muon, dan seterusnya. Nggak cukup hanya proton, elektron. Tentu saja kalau orang kimia, concernnya tidak ke situ. Kalau kita bicara reaksi kimia, lebih concern masalah elektron. Inti atom itu masuk ke ranah fisika inti. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan tadi bahwa jangan mengabaikan sesuatu yang kecil. Maksud saya begitu. Kadang-kadang yang besar, oke lah. Karena rumusnya kan E sama dengan mc kuadrat. Berarti massa makin besar, energinya makin besar. Oke, benar. Tapi kalau saya bicara dunia atom, loh, tadi pakai rumus tadi aja kelihatan. Oh, jadi energinya juga besar. So, saya percaya. Makanya karena bingung, akhirnya kita bicara ada materi, ada antimateri itu kan ya. Nah, kayak gitu. Sampai ke situ, karena sulit menjelaskan. Oke, energi secara umum, ya kita tahu bentuk energi itu ada energi termal, energi elektromagnetik, energi listrik, energi kimia, ya kan ya, energi nuklir tadi, kemudian energi mekanik, ya mobil jalan kan mekanik ya. Energi termal, semua benda kalau dipanaskan juga sebenarnya memancarkan radiasi elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik sendiri juga energi. Semua gelombang itu kan energi. Anda kalau sudah belajar kuantum, Anda tahu Hc sama dengan Ec ya. Artinya semua gelombang itu sebenarnya bisa direpresentasikan dalam bentuk energi. Oke, tadi sudah saya sampaikan secara umum energi itu potensial dan kinetik. Saya percepat aja ini, Bapak Ibu, karena ini kuliah S1 sudah semua ini ya. Jadi ini bukan barang baru. Nah, secara umum dari sisi isu ekonomi atau sisi isu lingkungan, energi itu ada istilah energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Maksudnya tidak dapat diperbarui untuk mendapatkan bahan mentahnya itu perlu waktu yang sangat lama. Contoh fosil. Secara teori itu jutaan tahun itu pembentukan minyak bumi. Begitu intinya. Batu bara juga sama ya, gas alam juga. Nah, kalau energi matahari dianggap energi yang dapat diperbarui. Nah, sebenarnya ini mataharinya juga kalau habis ya habis ya. Ramalannya kan matahari hanya 10 miliar. Sementara sudah jalan, dia sudah berumur 5 miliar lebih. Ya, 5 miliar. Sisa 5 miliar tahun lagi.
itu matahari. Oke, ya mudah-mudahan ada bintang lain. Tapi kalau menurut teori alam semesta itu, ini hasil pengamatan ilmuwan loh ya, bukan mengarang ya, bukan terowongan paranormal. Bahwa alam semesta ini berekspansi. Jadi ya kalau begitu kesimpulannya jangan berharap. Kenapa? Oh, semua saling menjauh. Semua matahari saling menjauh, menjauh, menjauh. Wah, ya bisa dibayangin. Berarti betul, betul. Tadi kita lama-lama ya kehabisan energi. Oke, kemudian energi dapat istilahnya itu hukum kekekalan energi ya. Bapak Ibu sudah belajar tentang hukum kekekalan energi ya. Hukum pertama termodinamika itu intinya kalau rumusannya itu akhirnya bicara bahwa energi itu kekal. Artinya dia tidak pernah bisa dihilangkan atau diciptakan. Nah, ini juga menarik nih ya. Kalau kita bicara apa? Tidak ya, bukan ranah kita ya. Maksudnya kalau bicara dari sisi religius, ya juga itu menarik. Ya, dia dibahas lebih jauh. Tapi intinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Jadi alam semesta ini sebenarnya energi itu konstan. Hanya saja berubah bentuk. Jadi kita punya energi. Kalau kita meninggal, ya energinya mungkin ya diambil alih oleh makhluk lain. Kan gitu sebagian secara materi. Tapi kalau energi yang non materi tentu saja kemana ya? Secara agama kita sudah tahu itu ya. Oke, dari sisi materi, intinya energi itu akan dikonversi menjadi energi lain. Ya. Bukti bahwa, nah ini contoh ini, batu dari bukit bisa menggelinding, itu bukti ada energi kan? Tuh. Nah, waktu didiam, itu energinya energinya istilahnya tersimpan. Mungkin ilustrasi yang cocok itu bendungan, air sungai, nah gitu. Nah, bayangkan kalau kita ini punya wilayah banyak perbukitan. Ya, kalau di Jawa ada misalnya Bendungan Jatiluhur gitu ya. Di Kalimantan mungkin Riam Kanan itu ya. Mungkin nggak besar tapi ya lumayan gitu kan. Intinya aliran sungai banyak, misalnya gunung di daerah pegunungan, ada cekungan, di situ sebenarnya banyak sungai. Ya kita bendung. Tentu saja bisa dibayangin bentung gunung ya tidak mudah ya. Mungkin berapa desa harus harus di istilahnya dipindah ya, ganti rugi atau apalah gitu. Nah, kemudian mungkin juga bisa beberapa kecamatan atau beberapa kabupaten itu ada cerita-cerita sering begitu. Nah, kalau sudah dibendung, tentu saja menjadi danau yang besar sekali, akhirnya airnya naik. Airnya naik. Ini gunung toh, berarti posisinya tinggi. Bayangin kalau sudah dibendung, ditampung, keliling begitu. Nah, kalau kita buka, wah itu alirannya kan kencang sekali. Kalau buka sekaligus ya banjir. Kalau bukanya dikit-dikit, ya bisa direm-rem. Nah, tentu saja itu bisa mengalir lebih kontinu, lebih sustainable. Akhirnya bisa dipakai untuk pembangkit listrik. Tentu saja dengan syarat air yang sudah turun naik lagi. Nah, gitu supaya dia kontinu atau sustainable. Tentu saja air itu mengalir dari atas ke bawah, ya kan? Tapi kok bisa bendungannya nggak pernah kering? Oh, berarti ada yang naik, ada yang membawa ke atas. Nah, itu menarik juga kan ya. Oke, ini macam-macam energi, nggak perlu saya jelaskan nih Bapak Ibu ya. Oh, ini tadi yang bendungan tadi. Intinya air itu terbukti punya tenaga. Nah, ini kan ini saya tidak ngomong ikatan kimia, ini nggak ada ikatan kimia. Intinya air saja, karena dia materi. Ini kan ada rumus kan di fisika E sama dengan mgh, itu kan paling gampang itu kan. M kali G kali HH itu ketinggian. Nah, dari situ makin tinggi berarti energinya makin besar. Bayangin kalau itu dilepas, kemudian mutar turbin, turbin mutar ini magnet ya. Kan kalau di fisika kan istilahnya magnet berputar bisa menghasilkan listrik kan ya. Atau sebaliknya listrik berputar ya kan ada kumparan gitu kan, kumparan magnet. Itu magnet terus dalamnya yang diputar, itu menghasilkan listrik. Kalau dibalik bisa juga justru listrik menghasilkan tenaga kinetik ya, menghasilkan kinetik, gerakan kinetik. Oke, ini karena berputar masih listrik, kalau ini disimpan ke baterai ya kita sebut aja baterai besar ya kan.
atau bisa langsung disalurkan ke rumah-rumah tentu saja ya sampai PLN. Nah, ini salah satu tugas PLN ini gitu kan. Ini menunjukkan bahwa energi potensial bisa berubah menjadi energi listrik, ya kan? Ini buktinya. Jadi bisa dirubah ke bentuk lain. Tentu saja sampai bawah ini mengalir ya energi kinetik. Mengalir bisa menghanyutkan, membawa apapun, apapun yang bisa hanyut. Ya kayu, ya termasuk ikan atau apa yang bisa hanyut. Ya kan sedimen sebagian juga larut ya, suspensi atau koloid yang terbawa juga sebagian mengandung mungkin makanan dan seterusnya. Nah, untungnya energi itu bisa disimpan ya. Kalau manusia nyimpen mungkin nggak sadar. Kita itu nyimpen energi, kita makan itu kan, jadi nggak repot-repot mikirnya gitu. Terus manusia itu pintar, bagaimana caranya? Kita sudah tahu materi itu tuh punya energi, tapi energinya bisa disimpan dan bisa dipakai sewaktu-waktu. Nah, muncullah baterai, muncul aki. Nah, sekarang sudah menarik mobil listrik. Nah, nggak bisa dibayangin, dulu tuh kayak mustahil gitu membayangkan mobil listrik. Oh iya, terus perlu baterai seberapa banyak. Kan gitu bayangin. Kita mulai percaya itu mulai laptop. Awal-awal saya kenal komputer dulu belum ada laptop. Wah, tentu saja harus pakai listrik dicolok di PLN itu, listrik itu, rumah itu. Nah, lama-lama sering mati, lama-lama komputer error. Akhirnya beli UPS. Nah, itu kan baterai, UPS. Nah, sekarang lebih canggih lagi, laptop. Ya, baterainya dibawa kemana-mana. Nah, kalau UPS kan berat banget. Nah, kan canggih tuh. Nah, sekarang membesar ke mobil. Nah, kenapa ini sekarang mobil listrik mahal? Yo, karena baterainya mahal dan besar sekali. Saya yakin suatu saat baterai itu mengecil-mengecil tuh. Kayak laptop itu dunia laptop UPS ke laptop gitu kan. Nanti lama-lama mobil listrik kecil aja bisa menempuh 100 kilo, 500 kilo kan enak gitu ya. Saya yakin ke sana dunia kita itu. Ya untuk saat ini intinya manusia sudah mampu menyimpan energi dalam bentuk baterai ya. Baterai di laptop kah di HP termasuk itu. Nah, energi kimia ya kita tahu tadi bisa disimpan dalam bentuk baterai, juga tetap disimpan dalam bentuk bahan bakar. Nah, kita ke SPBU itu sebenarnya kan beli apa? Ya beli energi kimia sebenarnya. Ya orang awam mengatakan beli beli bensin atau pertalite gitu kan ya. Tapi sebenarnya kita kan membeli energi yang disimpan. Yang kedua makanan, itu juga kita beli makanan juga itu sebenarnya membeli energi. Nah, sekarang kita coba melihat dari sisi kimia ya. Bapak Ibu ini kita ngomong dunia molekul. Tentu saja Bapak Ibu pasti bertanya, apa iya molekul itu menyimpan energi? Nah, tadi di awal sudah saya urai. Ya, atom itu kan terdiri dari elektron, ada proton, ada inti atom. Yang ngomong satu atom saja, itu sudah ada satu inti atom dan beberapa elektron. Kecuali hidrogen ya, ini satu elektron. Makin besar nomor masanya, makin banyak elektronnya. Bayangkan sekarang kalau molekul, nah, molekul kan atomnya lebih dari satu, makin banyak. Jadi kalau hanya satu atom, barangkali energinya ya seperti sekitar antara elektron-elektron interaksinya atau interaksi antara proton-elektron atau proton-proton, kan gitu kira-kira. Oke, kalau sisi kimia yang jadi concern kan elektronnya, gitu ya. Kemudian molekul, molekul itu terbentuk karena interaksi antar atom. Nah, interaksi antar atom membentuk ikatan yang kita sebut ikatan kimia, bukan fisika ya. Ikatan kimia, ini ngomong senyawa kimia ini. Nah, ikatan kimia berarti antar atom itu ada sesuatu yang mengikat. Apa yang mengikat? Tentu saja driving force-nya adalah ikatan kimia itu adalah energi. Ya, kalau di gambar di pelajaran SMA itu kan dikasih garis atau tongkat itu atau tali itu hanya model ya kan sebenarnya nggak ada talinya itu hanya model. So sebenarnya yang ada adalah
ikatan. Ya, ikatannya itu kita sebut ikatan kimia. Nah, kalau memutus ikatan itu selalu memerlukan energi. Kalau membentuk ikatan itu selalu melepas energi. Begitu. Ya ini saya rasa masuk akal. Filosofinya begini. Apabila membentuk ikatan itu ternyata lebih banyak perlu energi, ya orang nggak mau tuh membentuk ikatan. Kan gitu tuh ya. Sama aja ini yang jomblo terutama. Ada kan jomblo. Jangan-jangan sudah semua atau jomblo semua bisa jadi. Intinya Ada Pak. ya Bapak Ibu yang masih jomblo nah perlu dipikirkan ya begitu ini sudah waktunya kita barangkali lah ya maaf ya ini gurau saya ini jangan terlalu diambil hati jadi intinya saya merasakan ya kalau orang itu takut menikah mikirnya kan perlu energi ya betul memang perlu energi tapi kalau saya melihat dari konsep kimia fisika mesin apa itu dari situ aja kelihatan ya semua itu perlu energi awalnya tapi setelah itu hasilnya gimana justru potensi kita meningkat. Nah, itu disebut sinergis. Tentu saja yang sinergis ya. Kalau artis itu kadang-kadang malah antagonis. Itu antagonis itu artinya justru kacau gitu ya. Oke, intinya waktu membentuk ikatan itu memerlukan energi. Ya, jadi sorry, membentuk ikatan ini saya tandai merah. Ini melepas. Nah, ini kan ya, membentuk ikatan kimia itu melepas energi. Berarti membentuk ikatan kimia melepas energi. Berarti sistem akhir, final sistemnya, dia selalu lebih rendah energinya dibandingnya di awal. Yang diperlukan energi, tadi maksud saya itu energi aktivasi. Energi aktivasi di kimia itu namanya. Barrier energinya. Apapun sistem itu, kan faktanya kan nggak bisa orang serta-merta atau molekul ya, atom A ketemu atom B, langsung membentuk senyawa AB. Kan nggak mungkin. Tiba-tiba begitu. Dia mungkin saja seperti itu pertama terjadi tumbukan. Itu teori tumbukan, collision teori ya toh. Setelah tumbukan orientasinya benar, energinya cocok, maka terbentuk ikatan. Nah, tentu saja untuk dia bergerak di awal itu harus ada yang menggerakkan, ada tripping force-nya. Nah, berarti kan perlu energi. Kedua harus melampaui energi aktivasi atau barrier energi. Ya sama lah manusia kita yang masih jomblo dulu itu sebelum bentuk ikatan ya ada aja penghalangnya itu macam-macam. Orang tua ya maaf bukan orang tua menghalangi bukan maksudnya keinginan orang tua, keinginan masyarakat, keinginan kita sendiri, keinginan teman. Jadi kalau semua didengar itu ya repot sendiri kita. Itu kan menurut saya barrier penghalang. Asal kita bisa melampaui itu semua ya clear nggak masalah. Oke, kalau kita membentuk ikatan kimia kemudian melepas energi, energi lebih rendah, kita tahu secara teori semua sistem itu energi lebih rendah berarti energi potensial lebih rendah berarti orangnya lebih stabil. Nah, jadi ini lebih convenient ya, artinya keadaannya lebih disukai. Favorable condition. So, orang itu kalau sudah menikah ya lebih tenang, lebih nyaman, lebih tentram. Itu menurut saya loh ya. Ya mohon maaf Bapak Ibu ya, jangan terlalu diambil hati lah inilah yang jomblo. Kalau orang jomblo pasti rata-rata energinya masih tinggi, masih begitulah begitu. Nanti kalau sudah nikah kan lebih stabil gitu. Ini gurau. Intinya kalau faktanya senyawa kimia itu terbentuk, kemudian dia tidak terurai lagi misalnya nih ya, atom A ketemu atom B membentuk senyawa AB. Ternyata dia nggak terdekomposisi lagi, terurai menjadi A dan B. Itu bukti bahwa dia merasa lebih nyaman dalam keadaan AB menyatu AB daripada sendiri-sendiri A dan B. Ini mau senyawa kimia ya Bapak Ibu ya. Ya kehidupan manusia juga sama. Kalau kita nikah kemudian nyaman, wah nyaman ya jadi tentram, stabil ya, gitu. Kalau nggak percaya buktikan aja yang belum ya.
Oke, jadi intinya setelah dia membentuk ikatan senyawa, dia akan melepas energi. Nah, energi yang dilepas ini, kalau kita tidak kendalikan, ya lepas begitu saja, hilang. Nah, hilang, maksudnya hilang tuh dalam arti diterima oleh lingkungan lingkungan di luar sistem. Nah, kalau kita bisa membuat baterai, energi yang dilepas itu disimpan lagi, nggak dibuang. Kita sebut disimpan di baterai. Kan gitu toh, baterai HP kah, baterai mobil kah gitu. Nah, ini ada reaksi kimia contohnya membentuk air. H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Ingat di sini H2 sendiri juga ada energi ikatan HH. O2 juga ada ikatan OO. Berarti kesimpulannya untuk membentuk H2O ini berarti apa? Ada pemutusan ikatan lama HH dan OO membentuk ikatan baru yaitu OH dan OH ya. Ada dua ikatan OH. Itu. Sehingga ini kita sebut aja memutus ikatan lama membentuk ikatan baru. Orang kimia selalu begitu. Nah ya, pokoknya orang kimia itu kerjaannya belajar itu, memutus ikatan lama, membentuk ikatan baru. Nah, nah, itu hati-hati konsep itu ya. Kalau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, hati-hati. Oke, kita lanjut. Intinya semua energi ikatan kimia itu tentu saja sudah bisa dipelajari, bisa dihitung. Nah, kalau sudah dihitung, maka bisa dibuat tabel. Ini sangat berguna untuk memprediksi energi yang dimiliki oleh molekul atau senyawa. Oh, mungkin kalau kita orang awam ya ngapain belajar ini? Wah, bagi orang material penting sekali. Apalagi orang yang bidangnya energetik material. Nah, itu bisa buat bom, bisa buat peluru. Itu kan belajar dari sini. Oke, kita lanjut. Oke, secara umum dari menghitung energi memutus ikatan lama dan membentuk ikatan baru, kalau ada ujungnya berarti menghasilkan energi. Nah, ini contohnya. Energi diserap dan ada energi yang dilepas. Kalau dihitung, ini OO double bond melihat tabel tadi energinya yang double bond ya, ikatan rangkap itu 498. Jadi kalau terbentuk berarti dia melepas 498. Kalau memutus ya memerlukan energi sebanyak 498. Itu kalau O2 ya. Kalau hidrogen 436. Nah, dari situ kita bisa hitung kan ya. Nah, ini. Jadi kalau ini ada di buku ya Bapak Ibu, silahkan nanti lihat di bukunya. Saya hanya menyampaikan pengantar saja ya. Jadi ini ada 2 mol H2 plus 1 mol O2 menghasilkan 2 mol H2O. Sehingga bisa dihitung energinya. Akhirnya apa? Net energy change of 400 minus 498 kilojoule. Ya, ya, karena kita sepakat kalau yang positif ini adalah energi required, jadi energi yang diperlukan, kalau negatif energi dilepaskan. Karena hasil terakhir setelah ditotal itu negatif 498 atau 500 ya, minus 500 kilojoule ini, bukan kalori ya, joule. Sehingga bisa dikatakan sebenarnya reaksi ini menghasilkan apa? Menghasilkan energi. Makanya jangan heran mobil masa depan nanti sudah berbahan bakar hidrogen. Gitu. Ada juga dulu yang orang memikir air bahan bakarnya. Oh iya, kalau air reaksinya dibalik ini membalik ini loh ya. Ya ini bukan menghasilkan energi, melepas energi. Sehingga bisa dikatakan mustahil kalau reaksi kimianya ini ya. Nanti air kalau diurai kan menjadi O2 dan H2. Iya, hitung energinya. Itu bukan melepas energi kalau dibalik. Gitu ya. Tapi kalau H2 ditambah O2 itu kan sama saja membakar hidrogen. Ya, kalau ini mobil kita sekarang Pertalite kan misalnya Alkana ya, misalnya Heksana, Oktana gitu. Ditambah O2 menghasilkan H2O plus CO2. Ya karena ini cuma hidrogen, nggak ada karbon, maka nggak ada CO2. Jadi ini energinya bersih sekali. Bisa dibayangkan nanti mobil hidrogen masa depan, knalpotnya itu keluarnya air itu. Jadi gas-gas air, tapi gas loh ya, jangan dikelar airnya mengalir ini. Tentu saja gas ya, gas uap air. Jadi ini bersih sekali.
Nah, ini mobil masa depan. Sekarang prototipenya sudah ada dari contohnya Honda sudah ada ini, BMW juga ada ini. Mungkin tidak lama lagi kita sudah mobil ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar hukum Hess ya, dari hukum Hess. Ya, itu hukum Hess. Eh, Cara menghitung caranya banyak. Yang penting itu kan karena ini fungsi keadaan. Kalau orang matematika itu melihatnya kan yang penting keadaan awal dan keadaan akhir, ya. Awalun dan akhirun. Nah, itu aja. Jadi totalnya dari awalnya di sini, ting ting, nah gitu kan. Maka netonya ya ini kan awalnya yang hijau naik, naik lagi. Dari sini turun ke sini. So, mana awal akhir ini aja dari sini ke sini, nah, mirip vektor gitu ya. Jadi netonya sebenarnya cuma ini netonya. Jadi ini yang diperlukan, ini yang dilepaskan. Yang diperlukan itu 872 ditambah 498. Yang dilepaskan 1868. So, ujungnya, kalau orang dagang ini ujung nih neto ini. Ini labanya adalah minus 498. Ini laba ya. Cuma dalam konsep ini tulis minus. Tapi kalau dagang ini ya plus ya, tinggal dibalik aja simbolnya. Oke, itu seperti itu. Jadi kalau sekarang yang lain, itu kan molekul air. Nah, ini contoh misalnya molekulnya adalah etuna. Ikatan rangkap tiga ini ya, Bapak Ibu lah. Molekul asetilen itulah kalau salah lah. Kan kalau orang ngelas LPG, ngelas LPG, ngelas itu kan masih ada yang pakai gas asetilen. Oh, memang energinya tinggi. Nah, ini 48 kilojoule per gram. Nah, ini kalau per gram ya, Bapak Ibu. Dulu kalau nggak pakai studi kasus, saya pakai UAS. Ada mahasiswa yang jawabnya salah. Ingat, ya konsep tadi yang kilojoule per mol. Kalau kita bicara bahasa sehari-hari di masyarakat, bukan contoh kalori konten batu bara. Nah, nggak mungkin lagi ngomong mol, itu pasti gram atau kilogram kan gitu ya. Jadi yang ini 1256 ini harus dirubah menjadi gram. Ya, tentu saja ngitung gram kan gampang ya, mol kali berat molekul itu kan ya. Berat molekul kan satuannya kan gram per mol. Ya, tinggal mol kali gram per mol kan hasilnya gram. Nah, ini contohnya. Silakan nanti Bapak Ibu coba latihan. Di buku itu ada di akhir bab itu banyak soal-soal latihannya. Nah, sekarang ternyata manusia makin maju, perlu energi makin besar. Ini contoh grafiknya. Konsumsi energi dengan dibandingkan dengan Human Development Index. Jadi ya ini indeks loh ya, ini skala ini. Jadi ini indeks kemajuan peradaban secara umum ya, jangan peradaban religius bukan itu. Ini ngomong peradaban secara umum. Jadi intinya negara itu makin maju, cenderungnya makin konsumtif di bidang energi, makin konsumtif. Nah, ini contoh India ini dulu ini ya, ini dulu, ini data lama. Nah, data sekarang mungkin India sudah naik. Nah, Indonesia nggak masuk. Nah, Indonesia mungkin hampir sama dengan India. Tapi kalau menurut saya sekarang Indonesia itu ya perlu energi gede banget. Indonesia loh ya. Saya yakin sekarang masuk naik di sini. Nah, ini contoh lain adalah bahan bakar itu ya tentu saja batu bara, kemudian pertalit, pertamax gitu kan ya, energi etanol, biodiesel ini mungkin Prof. Abdullah sudah menjelaskan itu ya. Oke, intinya reaksi pembakaran itu menghasilkan energi. Silakan Bapak Ibu renungkan, jadi bahan diskusi nanti kita, mengapa bahan bakar hidrogen itu lebih menarik jadi concern dunia. Dunia itu lama-lama lebih senang hidrogen ya, nanti mobil hidrogen daripada gasolin. Oke, sekarang ngomong gasolin aja, dulu Indonesia sudah punya wacana, sudah pernah melempar wacana itu pemerintah. Kalau di Jakarta memang ada taksi yang pakai gas. Sekarang saya bertanya, kenapa kok pemerintah atau dunia atau pengusaha itu mendorong kita konversi dari gas cair kok dari apa bahan bakar cair, bensin atau pertalit itulah, pertama disuruh pindah kita ke gas.
Kenapa? Oke, boleh Bapak Ibu bahas secara politik, ekonomi, ataupun secara kimia, fisika. Ya, itu nanti bahan diskusi kita. Kemudian secara dunia lagi, itu konversi bukan gas, malah ke hidrogen. Nah, sekarang orang-orang yang sudah advance itu sudah tahu kita mau kemana. Saya yakin arahnya ke hidrogen. Tapi untuk saat ini masih ke gas saja punya hambatan ya. Nggak semua mobil siap. Ya, mobil siap dan tidak kan tergantung regulasi dan tergantung fasilitasnya, infrastrukturnya siap ya. Tentu saja kita mau. Sama dengan mobil listrik ini. Wah ya, orang masih banyak yang ragu karena infrastrukturnya kurang mendukung ya. Nyolok di rumah ya setengah mati. Listrik juga mahal. Padahal hitung-hitungannya sudah lebih murah sebenarnya. Oke, mungkin itu materinya untuk tentang energi pembakaran. Ini sudah hampir jam 3 lah, 1 jam. Satu materi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut Bapak Ibu ya. Kelihatannya jelas sekali. Oke, silakan kalau ada izin Bapak Ibu ya, langsung saja. Atau ada pertanyaan ya. Kalau enggak, saya lanjut Bapak Ibu ya ke materi yang air. Sebenarnya masih ada 3 materi lah. Ya, idealnya satu pertemuan satu materi. Ya, karena kita studi kasus, ya maunya sih yang terakhir-terakhir itu langsung ke diskusi saja lah, nggak usah kuliah. Oke, ini tentang air. Saya singkat saja lah tentang air. Loh, nah, nah, air yang kita minum. Nah, judulnya air bukan semua air ya. Konteksnya adalah ini air yang kita minum. Ya, pemakaian air, ya kita tahu lah manusia atau makhluk hidup secara keseluruhan ya nggak bisa hidup tanpa air. Nah, ya, secara umum begitu ya. Kecuali makhluk hidup apa ya, virus itulah. Virus kejarnya nempel di benda mati mati. Tapi nempel di benda hidup hidup lagi dia. Dia nggak punya DNA, tapi bisa hidup. Bayangin ya, makhluk sekecil itu ya pintar juga dia. Padahal kecil istilahnya nggak punya otak gitu ya. Tapi ya secara sistem, nah itulah hebatnya ya. Nah itu kan bukti keagungan yang maha kuasa. Oke, air itu secara umum nih Bapak Ibu ya, tentu saja beda-beda tiap orang. Keperluannya itu segitu loh. Sekitar 2/3 tubuh kita terdiri dari air. 2/3. Berarti kan kira-kira 66,7% isinya air. Nah, percaya atau tidak percaya? Hampir nggak bisa dipercaya kan ya. Ternyata tubuh kita itu 60% lebih air. Wah, ngeri juga lah. Banyak airnya. Gitu. Ya kalau kering, wah, kalau ibu-ibu tahu sedikit-sedikit kan pakai pelembab, ya kan? Namanya kalau kering kulit ya jadi nggak karu-karuan. Gitu. Oke. Jadi tubuh kita perlu air banyak sekali. Pria lebih banyak pada wanita. Tapi wanita lebih banyak pakai pelembab. Ya, kalau wanita kan harus menjaga penampilan lah. Laki-laki ya menjaga juga, tapi nggak terlalu lah gitu lah. Nggak tahu ini sudah kodratnya kali. Oke, jadi intinya kalau kekurangan air sampai kurang itu disebut dehidrasi. Secara ilmu kedokteran, ilmu medis, dehidrasi bisa menimbulkan kematian. Jika lebih dari 15% dehidrasi, you would die. Nah, ya, jangan bicara begini, saya bersedia mati. Wah, asalkan yang minta kamu. Nah, itu gombal jambu itu. Oke, kita lanjut. Manfaat air minum dan sehari-hari tentu saja dalam tubuh kita dia sebagai pelarut, sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, penyimpan panas, pengangkut nutrisi, pendukung kehidupan. Nah, kalau organisme akuatik secara umum ya. Kalau dalam tubuh juga apakah ada wadah tubuh kita juga mengandung mikroorganisme, betul nggak?
tubuh kita. Kita ini bersimbiosis. Kalau sebagiannya itu kan parasitisme, ya timbulnya kita sakit. Kalau simbiosis yang mutualisme, ada nggak? Ada kan ya? Tubuh manusia, mungkin yang biologi tahu. Kita kan kerjasama dengan E. coli kan untuk membentuk vitamin K. Karena tubuh kita manusia itu nggak bisa buat vitamin K. Secara enzim nggak bisa. Perlu bantuan bakteri E. coli. Makanya dalam usus besar kita manusia banyak bakteri E. coli. Dan susah kalau kebanyakan ya penyakit. Artinya dalam jumlah yang sesuai. Nah, jadi dalam tubuh kita juga banyak makhluk hidup yang kecil-kecil itu. Salah satunya E. coli itu. Ya, itu diperlukan ya Bapak Ibu karena ya memang kita harus bersimbiosis. Bahkan kita itu manusia ini memang ya manusia, apa saja maunya dimakan ya loh. Makan itu ada makanan yang dibuat, ada yang secara alami. Bayangin, makanan secara alami aja nggak semuanya bisa dicerna kok ya. Nggak semuanya loh ya. Kalau Bapak Ibu suka makan lombok, tomat, suka kan ya? Saya juga suka, sambal itu enak, sambal terasi, kasih ikan, tambah enak. Gimana itu? Itu kulit lombok, kulit tomat pun nggak bisa dicerna. Sebenarnya tubuh kita nggak mampu. Kalau Bapak Ibu ada yang mampu, berarti banyak mengandung enzim selulase itu. Kayak sapi kan banyak enzim selulase. Itu kuat, ya. Itu pun sistem pencernaannya sapi lain dengan manusia. Dia berapa ya panjang lah itu berbuku-buku ya. Kemudian dia juga memamah biak. Artinya dia apa mengunyah telan, dilepeh lagi, kunyah telan kan gitu terus sapi loh ya ini secara sapi. Makanya dari rumput itu selulosa kan tidak mudah mencernanya. Oke, intinya kalau manusia yang masih normal tentu saja pencernaannya bagus, lain yang semakin berumur itu sudah lain. Oke, itu kemudian kita sempat singgung air nggak bisa habis. Ya secara normal Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena air mengalami siklus. Nah ini contoh siklus pendek. Siklus pendek ini hanya nama, manusia memberi nama ya. Laut kena panas, matahari misalnya siang itu kan panas ya menguap kan ada yang menguap. Kondensasi di atas jadi hujan, turun lagi. Nah turunnya kalau masih di laut kita sebut siklus pendek. Ini sama aja memberi air kepada air itu kan ya. Tentu saja bagi kita orang daratan ya nggak penting ya, nggak kepake istilahnya. Nah ini siklus yang sedang lah gitu ya, nggak terlalu panjang. Air laut menguap, terbawa angin, anginnya menuju ke darat, ya akhirnya turun, nah jadilah hujan. Jadi air itu kan kodratnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Tapi air juga bisa naik. Nah ini naiknya melalui awan. Ya, jadi awan jadi hujan. Makanya sungai di atas sungai itu kayak misalnya sungai apa ya? Sungai Barito kan mengalir terus karena ada yang bawa ke atas itu. Itu. Walaupun secara kapiler kan Bapak Ibu yang fisika tahu kan ada istilah daya kapiler. Air pun bisa naik sampai di sini. Naik daratan ini kan banyak mikro ya, banyak mikropori. Bisa naik secara kapiler, tapi naiknya lambat sekali itu, lambat dan terbatas kemampuannya. Tentu saja yang ini yang diandalkan. Nah, ini. Nah, ini siklus yang lebih panjang nanti jauh, lebih jauh gitu. Nah, jauhnya berapa? Mungkin ada di ilmu geografi. Istilah ini istilahnya orang geografi ini. Nah, intinya kalau nggak ada ini, ya jadilah gurun pasir, nggak ada hutan. Jadi kalau ada siklus ini, ada kemungkinan terbentuk hutan misalnya gitu ya. Jadi gunung kita jadi hijau. Oke, nah ini menarik Bapak Ibu. Kalau di total-total, jejak air secara global itu sekitar 7 kali 10 15 liter per tahun. Nah, untuk setiap manusia itu kira-kira itu 1 juta liter per tahun. Nah, ini silakan lihat di bukunya ada itu. Nah, kita ini kira-kira kalau hitungan per hari,
keperluannya adalah 390 liter per hari. Ingat, itu gaya hidup untuk orang Amerika. Ini bukan air minum ya Bapak Ibu ya. Kalau minum kan 2 liter gitu kan ya. Maksudnya untuk keperluan menunjang kehidupan gaya hidup kita. Untuk makan, minum, bahkan untuk pakaian. Pakaian ini kan dibuat. Pakaian kalau kapas dari kapas ya, dari minyak bumi ada juga ya. Kain nilon. Tapi kan kebanyakan kita kan pakai katun ya. Katun kapas. Kapas ini ya ditanam, makan. Padi juga dari sawah. Makan daging ya juga ikan jelas di air kan. Semua itu kalau dihitung rata-rata intinya keperluan kita sekitar 390 liter. Oh, banyak kan ya. Jadi banyak sekali. So, jangan main-main menganggap remeh air. Gitu. Itu maksudnya pesannya di sini. Jadi pesan moralnya adalah jangan anggap remeh. Cuma orang awam atau masyarakat itu kan nggak ngitung. Kalau dihitung benar seperti ini. Seharusnya pemerintah juga ngitung ya. Oke, mungkin ini ilustrasi saja untuk menghasilkan satu buah tanaman itu atau sayuran sekitar 4 liter. Itu. Nah, untuk pabrik baja 1 ton itu perlunya adalah 240.000 liter. Oh, banyak toh ya. Pabrik itu lebih boros lagi, makan air lebih banyak. Nah, ini global secara global untuk manusia, konsumsi manusia, minum dan sebagainya itu 10%. Untuk industri kira 20%. Ternyata pertanian lebih boros. 70%. Oke, nanti saya lihatkan grafiknya. Ini. Bapak Ibu bisa lihat ini sapi beef 15.000 liter. Nah, kemudian ini untuk 1 kilo ya. Untuk 1 kilo daging itu kalau dihitung itu perlu air 15.000 liter itu. Daging sapi. Ini pork, daging babi 4.800. Nah, ternyata babi lebih sedikit lah penuh air. Ayam 3.900. Kambing, domba atau kambing ya. Domba ini ya. 6.100. Padi 3.400. Ternyata lebih 3.000 apa? Padi saya pikir lebih boros ya. Ternyata lebih dikit untuk 1 kilo beras. Begitu. 1 kilo beras perlu sekitar 3.400 liter air. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini, kita orang Indonesia suka beras. Oh, berarti tinggi. Tinggi sekali kan ya. Kemudian suka daging. Wah, daging. Ayam juga suka. Kambing juga suka. Wah, lengkap sudah. Untung kita orang Indonesia banyak air ya. Ini grafiknya ternyata lebih banyak keperluan untuk pertanian. Yang merah ini. Yang merah ini tinggi kan ya. Ternyata Amerika lebih boros ini air. Jadi intinya negara makin maju umumnya lebih boros. Orang Amerika bisa ngomong misalnya begini, saya kan makan roti ya, tidak makan beras. Iya, tapi di sisi yang lain industrinya atau macam-macam dia boros. Sehingga ketemunya ya tinggi. Jadi keperluan airnya ini liter per person per year. Jadi liter per orang per tahun. Kalau orang Amerika sekitar 2.500. Kita orang Indonesia kira-kira mirip dengan Brazil. Ini Indonesia ada nih. Indonesia. Oh, ada. Ini. Hampir 1.500. Ini, yang ini. Ini keperluan orang Indonesia. Data zaman dulu tentu saja lah. Sekarang kayaknya lebih banyak. Nah, ini ilustrasi yang lain. Secangkir kopi 125 mili itu untuk menghasilkan produk satu cangkir kopi itu perlu 140 liter air. Nanti dari nanam kopinya dan seterusnya itu loh. Sampai kita minum itu totalnya itu perlu air 140. Banyak ya. Komputer ternyata hanya 32. Satu chip komputer 2 gram. Hamburger 2.400. Bapak Ibu bisa lihat hamburger lebih banyak. Nah, yang menariknya adalah cotton. Cotton ini kapas. Kapas baju. Untuk menghasilkan kapas 250 gram loh nih, seperempat kilo. Seperempat kilo kan kalau orang masyarakat. 250 gram ini perlu 2.700 liter.
Kesimpulannya, industri tekstil itu lebih boros air. Ya kan? Lebih boros air. Ini kita lihat grafik ini paling tinggi ini. Paling tinggi. Apa dampaknya? Oh, dampaknya ada ini. Silakan Bapak Ibu belajar, ini terjadi di Kazakhstan. Makanya Indonesia ini saya khawatir juga ini yang suka sawit nih. Ya maaf Bapak Ibu yang ada kebun sawit ya. Bukan saya mengatakan sawitnya jelek. Hati-hati, itu aja saya bilang. Ini contoh industri di Kapas. Karena waktu itu disebut emas putih. Di sana di benua Asia itu ada jalur sutra. Dari Cina sampai ke Eropa melalui Turki dan seterusnya itu. Salah satu jadi komoditi handalan itu adalah kapas. Kalau Cina kan ada sutra, ada kapas macam-macam. Salah satunya kan kapas. Kenapa orang Eropa ternyata senang kapas? Gitu intinya. Ya jual beli. Ya, karena ini ternyata sangat berharga, lebih prospek daripada emas, lebih prospek daripada berlian, istilahnya begitu ya. Sampai pemerintah kerajaan waktu itu tentu saja menyuruh masyarakat rame-rame membuat kebun kapas, gitu. Karena lebih menguntungkan daripada padi, daripada tentu saja padi masih ada ya. Intinya didorong besar-besaran lah buat kebun kapas, gitu. Kebun kapas, ntar ini. Nah ini negaranya, ini daerah sini Kazakhstan ini. Kemudian ini, laut, laut apa ya? Lupa saya namanya. Laut Kaspia, Kaspia ini kan? Atau apa ya? Intinya, nah ini sebelum ini tahun 1970, ini tahun 1990, ini tahun 2014. Bapak Ibu bisa lihat ini seperti genangan air besar sekali sampai disebut laut, bukan kolam lagi, ini seperti laut. Ya disebut laut kan, makanya laut mati, laut merah itu kan di tengah-tengah benua. Kalau kecil kita sebut kan danau. Kalau besar sekali sebut juga laut itu. Jadi nah, Laut Aral ya, Aral Sea. Ini contohnya. Bapak Ibu bisa lihat menyusut, menyusut, menyusutnya drastis. Sampai jejaknya itu ada kapal. Itu bukti dulu itu memang benar laut ini. Bapak Ibu ini ilustrasi lah. Dari 1960 sampai ke 2014. Ini Kazakhstan. Ini Laut Aral. Makin lama makin kecil nih. Tahun dari 16, 70, 80. Ini tahun 1850 ini. Banyak kapal. Berarti kan benar-benar laut. Wong kapalnya gede-gede segini. Ini foto sejarah, bukti. Nah, buktinya sekarang banyak bangkai kapal yang bisa dilihat. Nah, sekarang kering. Kering ini dampaknya ngeri. Karena kadar garam tinggi, ikan mati, tanahnya menjadi toksik, tidak bisa ditanami lagi. Nah, akhirnya mati. Ya, pertanian mati semua. Negara itu hancur itu. Untungnya Amerika ya untungnya ilmuwan di situ ya. Ilmuwan mempelajari. Nah, ini selamat di Amerika itu yang dari Amerika daerah tinggi itu loh, apa namanya itu, pegunungan dekat Nicaragua itu, sampai ke Meksiko itu tuh banyak sungai besar. Awalnya mereka tahun-tahun yang mirip ini juga punya industri kapas karena prospek, karena masyarakatnya jadi makmur, jadi kaya. Tentu saja masyarakat secara umum kalau lihat ini prospek menghasilkan duit cepat pasti mau. Kita kan kalau punya tanah, misalnya saya punya tanah 1 hektar, suruh nanam kapas, kapasnya rame, ada yang mau beli mahal, tentu saja mau kan gitu ya. Kalau semua orang mau, ini akibatnya lautnya akan habis gitu. Ini contoh ya Bapak Ibu, makanya perlu ilmu, makanya perlu kita juga harus apa? Pintar. Nah, gitu. Selain pintar, lebih penting lagi apa? Bijak. Jadi nggak bisa. Pertama kita kalau tidak pintar, tidak berilmu lah gitu. Bukan pintar dalam arti jenius. Yang penting itu nggak dibully orang. Oke. Kenapa? Ya karena ya ini sebenarnya kalau ini lebih power ya. Yang makanya pemerintah itu penting. Kalau kita punya pemerintah hanya ngejar ekonomi, keuntungan sesaat dia menjabat, tentu saja, oh saya berhasil. Selama saya menjabat, masyarakat makmur. Nah, ini contohnya.
Berhasil pemerintahnya waktu itu. Tapi pemerintah berikutnya yang bingung. Meninggalkan apa? Menimbulkan keadaan lingkungan yang rusak. Rusak ini, rusak, hancur sudah. Nggak bisa diapa-apain. Nah ini di Amerika kemudian mereka untungnya itu ya melihat ini dapat pelajaran. Kemudian mereka kemudian mengelola airnya dengan baik. Jadi bendungannya itu tidak semua airnya untuk pertanian. Industri kapas juga ditahan. Artinya nggak semuanya kapas. Itu. Ya itulah gunanya. Pertama kita pintar. Kedua setelah kita pintar tahu juga bijak. Kalau kita pintar hanya mengejar keuntungan sesaat, apalagi hanya kroni kita aja yang kita untungkan, masyarakat kecil nggak bisa apa-apa tuh ya. Masyarakat kecil, contoh ya maaf ya, ini sawit. Sawit itu kan boros air itu. Sawit mirip kapas. Menurut saya lebih ngeri. Kenapa? Karena dia tanaman yang tahan banting. Tanah masam, tanah agak kering, mampu. Tanah lembab, gambut bisa hidup. Gitu. Jarnya ya, saya kurang kurang paham. Ini orang orang pertanian yang tahu. Tapi intinya produktivitas minyaknya dia paling efektif dibanding tanaman yang lain. Kacang, kedelai kalah semua itu bunga matahari kalah. Sawit itu per hektarnya berapa ton minyak gitu. Kalah itu seperti kelapa itu kan kalah. Dulu kan Indonesia terkenal kelapa kopra ya. Sekarang sudah tidak lagi kalah sama sawit. Nah, ini maksud saya hati-hati. Bayangkan ini dari 60 ke 2014 ini 40 tahun memang. Tapi ya jangan menunggu 40 tahun. Saya khawatir setelah 40 tahun, 50 tahun Kalimantan ini kering jadi seperti ini. Jadi jadi nggak ada lagi istilah kota 1000 sungai. Yang adalah kota mati. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ini PR buat kita Bapak Ibu ya. Tentu saja kita frontal melawan pemerintah ya nggak bisa ya. Melawan masyarakat juga nggak bisa loh. Masyarakat sudah makmur dengan sawit. Masa kita suruh berhenti? Kan kadang-kadang mungkin itu. Itu maksud saya. Saya hanya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini ngomong akademik. Ini ngomong secara akademik. Kalau Bapak Ibu ngomongin ini di luar hati-hati. Tidak semua bahan diskusi naskah akademik ini bisa dibawa ke masyarakat. Tadi saya katakan apa? Selain pintar harus bijak. Gila, bijak. Kan kita nggak bisa debat dengan orang yang kada paham. Percuma. Satu, apalagi sudah kada paham, keras kepala. Wah, percuma, tambah percuma. Kalau kita ngotot, oh kita yang dikeroyok orang. Ya, dikeroyok orang. Karena kita sendirian. Orang yang diajak ngomong banyak. Orang bijak mengatakan, kalau ada 10 orang, 9 orang gila, satu orang normal. Siapa yang gila? Yang satu orang itu, 9 orang itu akan mengklaim dirinya normal. Itu. Hati-hati kalau di masyarakat. Oke, saya ingin menyampaikan bahwa air ini penting. Kedua, air ini perlu dikelola dengan baik. Ketiga, air ini sangat mempengaruhi kualitas hidup. Kualitas hidup kita juga generasi anak cucu kita. Ya mungkin cucu kita tidak, nah cucunya cucu. Ya orang bilang Jawa itu ada cucu, cicit, canggah, nah udek-udek, suwo dan seterusnya. Itu sampai keturunan ketujuh. Nah itu. Jadi hati-hati, harus bijak. Ini Bapak Ibu kan sudah S2 ya. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu, apalagi kalau jadi guru, disampaikan juga ke murid, tapi tentu saja hati-hati. Pakai bahasa yang simpel, kira-kira tidak menyinggung orang. Saya ingin menyampaikan bahwa air itu harus dikelola. Pertanian, terutama perkebunan, itu sangat berdampak pada sumber daya air. Ya, itu aja ya pesan saya. Oke, secara kimia mungkin nggak perlu saya jelaskan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan tahu ya, sudah itu. Ini Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan ini pelaut nulis water, water everywhere. No, any drop to drink. Paham ya maksudnya ya? Air, air ada di mana-mana. Tapi tidak satu tetes pun bisa diminum. Ini pelaut. Oh, saya pernah merasakan ini ya.
Jadi begini, ini pelaut kalau ke dia ke laut ya, mencari ikan misalnya gitu ya. Saya pernah pernah hidup sebagai nelayan ya. Pernah waktu kecil itu ikut gitu. Jadi mesti bawa bekal air tawar dari darat, bawa bekal. Bekalnya air tawar dalam jerigen, isi jerigen. Itu. Tentu saja kalau mesin yang canggih kan ada mesinnya untuk ngolah air ya, air laut menjadi tawar. Kalau kita kapal-kapal kecil, ya nggak ada mesin untuk itu. Andalannya untuk minum tuh ya di jerigen tadi. Nah, bayangkan kalau macet. Jadi pernah saya dengan teman saya itu ke laut ini benar-benar sehari loh perjalanan ke selatan ini Laut Jawa ya, Samudra Hindia loh, bukan Laut Jawa. Laut Jawa kan antara Pulau Jawa dan Kalimantan lautnya. Tapi kalau Samudra Hindia itu kan ke selatan, Laut Selatan. Itu ke selatan terus kan lepas itu. Lama-lama ke kutub selatan itu diteruskan. Jadi kami ke selatan tuh sehari. Kalau malam berhenti, pasang pukat. Pukat itu jaring untuk nangkap ikan tongkol. Sama tali isinya kail besar-besar itu untuk hiu. Kita sebut merawe. Itu merawe. Nah, itu malamnya begitu. Tinggal semalam kita tidur. Besoknya bangun, tarik itu kail dan pukatnya. Panjangnya bisa 5 kilo. Manual. Wah, ngeri itu. Hujan atau di panas tetap tarik. Makanya orang pelaut itu orangnya kuat-kuat dan temperamental. Kenapa? Karena salah sedikit mati. Taruhannya nyawa betul itu. Gitu. Apalagi dapat ikan hiu, nyawa taruhannya. Oke, besoknya bangun ke selatan lagi. Bayangin begitu selama 1 hari, 2 hari, 3 hari kita bawa bekal untuk seminggu. Jadi 3 hari ke selatan, 3 hari berikutnya pulang, perjalanan pulang. Cadangan 1 hari itu satu untuk makanan. Masalahnya waktu itu nggak tahu di tengah laut itu kadang-kadang ada juga kayu-kayu besar gitu yang hanyut gitu. Nah itu baling-balingnya kena kayu, wah patah, patah. Oh untung kita punya serep, bawa pasang baling-baling. Ternyata pasang baling-baling, teman saya ini ya nggak tahu teledor dia, bautnya itu nggak kenceng, lepas. Nggak kena kayu tapi nggak kenceng, lepas. Yang ketiga celaka lagi, kuncinya itu loh, kuncinya itu jatuh. Jatuh di laut begitu, ya hilang, nggak bisa apa-apa. Aduh, mau marah nggak bisa, oh, dia bosnya, dia istilah juragan laut, kan ada juragan darat. Ini juragan laut itu nakoda lah itu. Nakoda itu kan seperti hakim, semua harus takluk, dia yang megang kendali. Istilahnya kalau kalau pemerintahan presidennya itu kan. Oh sudah nggak bisa apa-apa, gimana ini? Saya juga bingung, wah mati sudah ini. Saya berpikir mati. Saya waktu itu masih SMP itu. Saya SMP kelas 1, kelas 2 itu suka melaut. Oh, teman saya senyum-senyum saja, tenang aja, buka layar. Oh, buka layar. Jadi kita hanya buka layar, ada layarnya. Jadi waktu itu ke barat tapi hanyutnya ke barat, ke selatan hanyutnya ke barat karena angin tenggara. Jadi kalau musim kemarau ini kan angin tenggara, kalau musim hujan Oktober sampai April itu musim barat daya namanya. Kami sukanya kalau angin tenggara. Kami hanyutnya ke barat itu dari Banyuwangi loh sampai ke Malang, sampai ke barat itu ngeri itu. Pulang ya bingung, saya bingung. Gimana caranya? Pulangnya ke timur, angin dari timur tapi pakai layar. Oh, ternyata ada tekniknya. Ada saja tekniknya itu orang pelaut. Saya ikuti. Karena saya yang paling kecil, waktu itu saya paling kecil. Saya yang begadang itu, megang kemudi. Teman-teman tidur. Jadi kalau saya capek bangunin, tapi kalau saya sering-sering bangunin mereka, mereka marah. Jadi diem nahan gitu. Siang, kadang malam juga gantian. Saya pernah hampir nabrak karang. Ya. Teman saya untungnya bangun ya, nggak pengalaman, taunya hitam-hitam itu aja. Wah, saya untung, tapi dia baik. Oke, dari situ saya tahu bahwa air itu penting sekali. Ternyata karena harusnya perjalanannya itu targetnya 5 hari sudah pulang, itu kita sudah seminggu itu di laut, habis air. Jadi nunggu kalau ada hujan kita tampung pakai ember, handuk aja kita jemur itu untuk nampung air hujan, untuk minum pakai handuk itu. Nah, seperti itu. Beras ada waktu itu, beras banyak, telur banyak, mie banyak. Saya bingung. Teman-teman bilang, oh nggak bisa makan kita. Saya pikir, kalau di rumah
Seingat saya ibu saya itu kalau masak nasi gurih itu kasih santan dikit, kasih garam, enak gurih. Saya nyoba masak nasi pakai air laut, bah nggak bisa dimakan, nggak bisa dimakan. Berarti kan ada itu di hadisnya tuh minum air laut itu bukannya hilang dahaga, makin haus. Itu betul. Jadi minum makanya air laut tidak bisa diminum. Manusia loh ya, manusia. Ya menurut saya masuk akal. Ikan aja kalau dikeringkan dikasih garam apa yang terjadi? Tahu Bapak Ibu ikan kering coba kalau ke pelihari itu. Ikan itu kan dikasih garam banyak dehidrasi. Jadi dikasih garam. Manusia kalau minum garamnya kebanyakan apa yang terjadi? Osmolisis, ya kan? Sel-sel itu pecah semua. Sehingga ya sekarang kita tahu, waktu itu saya nggak tahu. Taunya kok pahit, nasi jadi pahit, nggak bisa diminum. Air laut nggak bisa diminum. Nah itu contoh. Jadi ya intinya kembali lagi air harus dikelola. Jangan anggap remeh. Indonesia kan banyak air laut. Kita kan negara maritim. Iya, air laut itu nggak bisa diminum. Ingat, nggak bisa diminum. Nah ini bisa diminum setelah diolah. Ini Arab ya. Ini negara kaya. Jangan tanya. Arab bisa membuat plan desalinasi. Jadi karena untuk kebutuhan air minum mereka daratannya gersang. Jadi andalannya ini. Nah, prinsipnya yang kedua selain proses desalinasi adalah proses distilasi. Oke. Nah, ini bisa juga pakai tenaga surya ya. Bisa juga pakai osmosis. Ini membran, prinsipnya membran ya, disaring, pori-porinya kecil sekali sehingga garamnya nggak bisa lewat. Jadi hanya pelarut air yang bisa lewat. Jadi airnya bisa minum. Nah, ini contoh yang portable. Membran dialisis, membran ini untuk osmosis ya sebenarnya itu prinsipnya. Nah ini bisa untuk minum. Ini negara Afrika ini saya tak tahu di mana ini. Pokoknya daerah Afrika. Kalau nggak salah ada di buku ini. Nah ini contoh ini orang kaya. Orang kaya bawa alat. Ini alatnya ya. Tentu saja ini orang kaya. Tadi saya ngomong kan kapal kecil. Kapal kecil kalau kapal pesiar ya kan lain ini. Ini kapal kecil tapi miliknya orang kaya. Alatnya lengkap sekali. Dia nggak khawatir. Air laut bisa diambil, pompa ya bisa diminum. Ini alatnya. Nah, ini tadi kembali ke industri kapas. Di buku itu juga dibahas sedikit, Bapak Ibu. Kemudian saya penasaran. Saya cari di internet. Kebetulan waktu itu saya pernah nonton CNN. CNN itu ada membahas videonya khusus, ya. Bukan CNN, Discovery Channel itu. TV waktu itu masih suka baca TV. Discovery Channel itu dibahas betul, ada ilustrasinya bagus sekali, ada videonya bahwa betul di Kazakhstan itu lautnya makin hilang. Bayangin laut tuh bisa hilang. Ini laut di daratan ya. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Ini nggak perlu saya bahas lah. Ini terlalu teoritis ini kalau untuk mahasiswa kimia cocoknya. Oke, oke air itu bisa kita manusia bisa memakai dalam keadaan maaf ini gelap mau hujan. Berapa lampunya? Eh, mendung tiba-tiba ya Bapak Ibu. Oke, udah terang. Oke, air tentu saja bisa membentuk ikatan hidrogen. Kalau banyak, rapat, padat, kita sebut cair. Jadi air dari gas, uap air bisa berubah menjadi cair. Kalau rapat sekali membentuk kristal, kita sebut es batu. Ya, mungkin sudah seringlah kita ini parameter air ada itu standarnya itu standar peraturan pemerintah pusat ada, peraturan gubernur juga ada tentang baku mutu air minum. Ada. Jadi ada syarat fisika, kimia, dan biologi. Nah, syarat fisika tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Intinya itu. Ya, bening, dan seterusnya. Kalau cara kimia, ya Bapak Ibu tahu tidak mengandung senyawa organik, polutan lah intinya, polutan organik maupun anorganik. Kalau biologi, ya biologi ya tidak mengandung mikroba yang berbahaya. Nah, ini contoh syaratnya ya, baku mutu Menkes 2010.
Ini standar mutu. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Saya rasa ini nggak perlu saya uraikan. Nah, ini banyak sekali ini syaratnya. Ini bisa dicari di Google mudah sekali. Intinya air itu harus memenuhi baku mutu air. Kalau untuk minum ya untuk minum, untuk MCK ya MCK ya. Itu secara umum. Nah, masalah das tidak perlu saya bahas lah Bapak Ibu ya. Das. Sebenarnya peraturan pemerintah itu ada tentang daerah aliran sungai. Tidak boleh kita membuat rumah batasnya di sempadan sungai ini. Buat taman aja nggak boleh, apalagi rumah. Masalahnya, rumah ada yang sudah dibangun sebelum aturan ini muncul. Kan gitu istilahnya. Jadi nggak salah juga. Oh, nenek moyang kita sudah buat rumah di sini. Tapi sebenarnya ini sangat berisiko. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube atau Instagram kan banyak. Kalau rumah di pinggir sungai, rumahnya loh tiba-tiba hanyut kalau pas banjir. Nah, coba nyalain siapa? Terus nyalain pemerintah gitu. Itu kan nggak bisa nyalain pemerintah. Karena pemerintah sudah buat aturan mau ngusir juga nggak bisa. Ngusir kan ganti rugi. Kan repot ya. Ya kalau ada duitnya nggak masalah. Kalau nggak ada, gitu. Itu contoh. Jadi masalah das ini termasuk masalah pelik yang menurut saya ya perlu kesadaran kita masing-masing ya. Pelan-pelan lah gitu ya. Silahkan. Ini ada aturannya. Ya maaf ini ya. Silahkan Bapak Ibu baca sendiri. Di Google ada peraturannya itu. Tapi sampai sekarang belum tuntas. Ini Kalsel ini, saya ngomong Kalsel ini. Tabalong, Tanjung, Muarauya, dan seterusnya. Masih banyak masalah. Termasalah pH. Ini juga daerah Tapin, Barito Kuala yang lebih asam. Hati-hati. Kalau Tabalong dan HSU aman. Ya. Oke, mungkin itu contoh masalah air di sekitar kita. Oke, untuk secara teori saya rasa sudah cukup ya. Kalau air air asam juga, hujan asam itu kan mudah sekali ya. Nggak perlu dijelasin. Tapi kalau perlu jelasin, saya jelaskan. Saya juga udah siap PowerPoint-nya. Oke, kira-kira sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Hmm, mungkin saya ngomong terlalu banyak. Jadi tidak menarik karena saya peras materinya dua materi menjadi satu materi. Jadi nggak terlalu interaktif ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Ya, karena kita juga banyak liburnya. Tanggal merah, mau diganti juga. Repot cari pengganti. Nah kan, Bapak Ibu sibuk, saya juga terus terang ya ada kesibukan. Itu, ya kan? Ditambah kita mau ngejar ada diskusi lah, nggak cuma kuliah. Idealnya mungkin kuliah sambil diskusi, jadi satu pertemuan satu materi, jadi diskusinya, jadi aman. Tapi karena banyak tanggal merah, saya pikir-pikir udah digabung-gabung aja gini. Kayak itu ya, itu strategi kita lah gitu. Mudah-mudahan tidak masalah karena bukunya ada dan Bapak Ibu juga Insya Allah bisa aja baca sendiri gitu ya. Saya hanya meng-highlight ya, jadi mengambil poin-poin penting saja. Oke, itu dua materi kuliah kita hari ini, yaitu tentang energi dan tentang air yang kita minum. Apakah ada sesuatu yang perlu kita diskusikan? Silahkan. Izin bertanya sedikit, Pak. Oke, silahkan Pak Tadi Rahmat. kan di salah satu cara pemurnian air tadi dengan osmosis atau reverse osmosis. Nah, itu untuk membran osmosis itu terbuat dari apa itu, Pak? Oh, oke, baik. Nah, oke, kebetulan karena saya orang kimia lah, jadi ya sering dengar dan ada beberapa skripsi mahasiswa buat membran. Saya juga akhir-akhir ini juga membuat membran dari kitin kitosan. Jadi prinsipnya membran itu apa saja boleh. Yang penting syaratnya tentu saja membrannya kuat. Karena karena kita mau cepat alatnya kecil. Ini kalau bicara alat portable kan. Jadi kan ada istilah difusi, ada istilah osmosis. Jadi kalau difusi itu kan misalnya ini kantong membran ya, isinya kantong membran ya kayak ginjal itu kan juga ya, ada membran di situ. Nah, itu kantong membran banyak. Misalnya ini bicara membran dialisis. Jadi dari konsentrasi pekat menuju ke encer masuk ion-ionnya kan gitu. Sementara kalau dibalik itu ionnya keluar.
Nah, kita maunya itu diperes kan itu. Jadi alatnya kan seperti pompa ya, seperti pompa manual sepeda itu. Dipompa, itu berarti kan dipres. Berarti membrannya harus kuat. Jadi intinya membrannya itu yang sebenarnya bisa dibuat macam-macam. Kalau kalau untuk kertas saring itu ada dari selulosa membrannya, bahannya. Tentu saja selulosa nggak terlalu kuat. Yang lebih kuat misalnya polisulfon, gitu, polisulfon. Jadi kalau saya kitosan itu juga nggak kuat, tapi kitin lebih kuat. Nah, itu penelitian saya sekarang. Jadi kita bisa membuat membran apapun, cuma namanya juga membran kan tipis. Begini, supaya nggak robek, membrannya itu ditumpangkan ke bahan penyangga. Jadi ada supportnya penyangganya. Jadi ibaratnya kayak padatan agak besar, keras, tebal gitu. Nah, membrannya nempel. Kan yang penting kan dia nyaring. Jadi idealnya membran itu punya pori-pori yang seragam. Kalau bisa kan simetris, homogen. Yang jelas kuat. Kenapa? Karena ditekan. Kalau nggak kuat ya jebol kan gitu intinya. Ya itu. Itu nggih. Pak Rahmat ya kalau bisa aja baca-baca di Google banyak ya. Intinya membran itu saya bicara organik, juga bisa anorganik. Contoh zeolit, contoh dari silika gitu. Jadi kebanyakan kalau sintesis itu zeolit. Zeolit apa? Contoh zeolit A. Oh, zeolit banyak. Zeolit X, Y, Z, ada zeolit H, ada zeolit A. Nah, zeolit A itu yang bisa menyaring air sampean. Molekul air kan bisa disaring. Itu zeolit A. Nah, itu contohnya. Jadi bahannya banyak ya Bapak Pak Rahmat ya. Itu. Jadi tentu saja yang komersil itu sudah dipatenkan ya, sudah dirahasiakan, kita nggak tahu isinya ya. Itu yang sudah dirahasiakan. Tentu saja secara secara sains saya tahu bisa anorganik, bisa organik. Itu Pak Rahmat tentang membran. Oke, Kalau terima kasih, Pak. G, sama-sama Pak. Ya prinsipnya gini Pak, Bapak Ibu semuanya ya. Dalam tubuh manusia juga ada membran banyak sekali. Oh, ya sel hidup lah, makhluk hidup itu kan kalau hewan kan membran sel. Kalau tumbuhan kan dinding sel. Nah, itu membran. Nah, tapi itu membran yang lain ya, itu kan sel. Membran yang untuk nyaring, ya ginjal. Manusia kan punya ginjal. Itu isinya apa? Ya membran untuk nyaring darah. Ya, makanya kalau mohon maaf orang ada gangguan ginjal itu, kalau ginjalnya udah rusak parah nggak bisa diregenerasi, ya cuci darah itu prinsipnya apa? Prinsipnya karena ginjalnya nggak bisa, darah itu kan sebenarnya masuk makanan ke kita itu kan isinya ada sampahnya ya, ada kotoran yang harus dibuang. Nah itu pakai mesin, mesin ya intinya pompa itu bang, kayak pompa akuarium itu. Jadi tapi dilewatkan ke membran. Orang sebut aja namanya membran dialisis. Ya mohon maaf ya, nah, kita semua harus menjaga kesehatan nih Bapak Ibu, makanya dijaga. Nah itu juga membran. Nah, itu tapi untuk nyaring darah kalau itu. Jadi nyaring darah itu idealnya yang baik-baik tetap diambil, yang jelek dibuang. Tentu saja nggak bisa kalau darah loh ya, maaf. Lebih sulit nyaringnya daripada air, lebih mudah. Kalau nyaring air kan targetnya intinya garamnya dibuang, airnya tidak. Udah gitu aja. Kalau darah, lo nggak bisa. Darah itu ada keping darah merah, keping darah putih, ada plasma-plasma yang lain gitu kan ya. Tapi intinya nggak dibuang semua, airnya diambil, ininya diambil. Tapi gimana, ya, Pak? Oke, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan mengapa cuci darah itu mahal, kan gitu ya? Lebih mahal daripada nyaring air. Nyaring air aja mahal, apalagi nyaring darah. Itu. Jadi dalam tubuh kita juga ada difusi, ada osmosis juga ada. Gitu. Oke, mungkin itu tentang membran. Silakan kalau ada lagi. Silakan Bapak Ibu nanti tugasnya kan bisa kemana-mana ya Bapak Ibu, masuk kemana-mana tidak liar ya. Konteks misalnya air, Bapak Ibu bisa membahas membrannya, atau konteks air gambut, konteks politiknya juga boleh, itulah ekonomi juga boleh, boleh apa saja. Yang penting topiknya sesuai dengan kuliah kita ya, topik kuliah kita. Bapak Ibu boleh kaitkan sosial budaya, ya tapi jangan terlalu ngeri-ngeri lah kalau yang
terlalu politik, terlalu sosial, apalagi religius. Saya nggak enak nanti pembahasannya ya. Nanti banyak orang tersinggung. Gitu. Supaya aman ya sains secara umum saja. Tapi kalau saya konteksnya, tapi kalau akademik boleh Bapak Ibu misalnya mengupas masalah sawit, potensi sawit itu ke depan bisa membuat Kalimantan itu tandus misalnya begitu misalnya ya. Boleh, tapi jangan dibawa keluar. Selama kita diskusi hanya di dalam kelas. Itu aja, boleh ya. Jadi Bapak Ibu membahas air aja boleh apa saja ya masalah tadi. Itu kan saya hanya memancing-mancing aja. Nah, kan follow up-nya terserah Bapak Ibu kemana mau membawa diskusi kita silahkan. Saya tidak membatasi selama diskusinya akademik, itu aja ya. Salah benar nggak masalah gitu. Wong kita itu ini bukan FGD ya. Lain fokus group discussion itu ngundang pakar. Jadi diskusi kita sama-sama kada paham. Kita bukan pakar semua kalau. Nah, jadi ngira-ngira aja. Bapak, Ibu sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, itu aja ya batasannya. Saya bukan pakar. Kalau kalau kita mau serius FGD ya kita undang pakar, begitu ya. Tentu saja itu tugas ULM, bukan tugas saya kalau itu. Oke, gitu ya. Ya kita latihan lah, seolah-olah kayak FGD gitu, kecil-kecilan. FGD-nya isinya cuma mahasiswa dan dosen dalam suatu lingkup kuliah kecil, gitu ya. Latihan untuk memperdalam pemahaman kita, menambah wawasan. Siapa tahu dari teman-teman ini menemukan sesuatu yang menarik. Siapa tahu juga bisa dibawa ke jadi bahan tesis. Tesis Bapak Ibu kan menarik ya. Silakan. Apa saja boleh. Tentu saja kimia ya konteksnya kuliah kita adalah kuliah kimia ya. Tapi kimia kontekstual. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya lanjutannya saya ada materi ini. Tapi kalau anu nggak cukup waktunya ya. Nanti baca sendiri aja ya tentang ini. Wah, hilang zoomnya. Oh ini. Saya sebenarnya juga ada materi tentang hujan asam. Ini hujan asam Bapak Ibu. Tapi saya pikir bisa baca sendirilah. Hujan asam itu kan intinya hujan yang pH-nya rendah. Oke, ini saya jelaskan sedikit aja Bapak Ibu ya. Mohon maaf izin. Maaf. Habis ini ada kuliah lagi ya? Ada, Pak. Ya, mungkin. Sampai jam berapa kita ini? Oke, saya 5 menit aja ya. Boleh? 5 menit atau 10 menit ya. Kalau enggak ya saya selesai. Terserah aja. Kalau ini selesai, minggu depan nggak perlu kuliah lagi, langsung diskusi atau tugas mandiri itu aja gitu. Silahkan Pak, dilanjut Pak. Pas jam 4 kami baru kuliah lagi. Oke, mumpung saya semangat lah Bapak Ibu juga mudah-mudahan masih tahan lah. Memang hidup ini berat Bang ya. Gelau nih. Oke, hujan asam, namanya juga hujan asam. Yang dimaksud dengan hujan asam adalah hujan yang airnya itu kalau diukur pH-nya asam. Tapi jangan salah, itu aja poinnya yang mau saya highlight. Yang dimaksud asam itu ya kita tahu definisi dari batasan Sorensen. Itu pH itu 7 netral, di atas 7 basa, di bawah 7 asam. Kan gitu ya. Itu definisi menurut Sorensen. Tapi kalau ngomongin air ya nggak begitu. Ingat, air secara alami itu pH-nya pasti asam. Kadang mungkin tidak. Bapak Ibu kalau nggak percaya air PDAM cek pH-nya. Atau air di tandon air 3 galon pun cek silahkan cek pH-nya. Air ditaruh di gelas, taruh 1 jam. Udah turun pH-nya. Apalagi sampai sehari udara terbuka. Kenapa? Karena CO2 bisa larut dalam air. Nah ini kalau di kimia fisik saya ngajar, ngitungnya gampang ini pakai hukum Henry. Ya mungkin kimia tahu ini, hukum Henry. Jadi CO2 larut dalam air membentuk ini, namanya asam bikarbonat. Nah, bisa bikarbonat. Ya karena ini HCO3, ini kalau makin asam, CO2-nya makin banyak, bahkan membentuk H2CO3.
Kalau ini kan HCO3 min, ya toh? Kalau HCO3 min melepas H+ menjadi CO3 2 min. Berarti asam bikarbonat membentuk asam karbonat. Jadi asam karbonat namanya juga asam karbonat. Ini asam lemah, tapi ya asam. Yang jelas pH-nya menjadi 5,6. Jadi kalau disebut air hujan asam pasti pH-nya di bawah ini. Begitu. Sebenarnya pH 6 kan asam. Tapi ingat, yang 6 itu masih dianggap normal ya Bapak Ibu. Ya, kecuali air yang larutnya itu asam sulfat, asam klorida, nyata itu asam yang asam beneran. Walaupun pH-nya 6. Ini saya bilang ini normal. CO2 kan kita anggap normal, tidak bahaya bagi kita. Ya kalau Bapak Ibu minum Sprite, ya toh, pernah minum Sprite kan, itu sebenarnya kan air karbonasi. CO2-nya disengaja dilarutkan di dalam air supaya apa? Supaya larut. Tapi setelah larut terus ngapain? Karena CO2 ini penyerap panas yang baik. Jadi waktu kita minum Sprite toh, atau Coca-Cola. Nah, Coca-Cola itu kan sangat banyak mengandung CO2. Waktu kita minum, sebenarnya perut kita juga asam, tapi pH apa selain lambung kita asam, kita juga apa? Suhunya kan tinggi. Tubuh kita kan suhunya 36, 37 kan gitu kan ya. Kalau suhu kamar gini kan di luar ini paling ya 30. Apa akibatnya? CO2 itu lain dengan oksigen, kebalikan sifatnya. Semakin panas, kelarutan mengecil. Akhirnya CO2 lepas. Kalau CO2 lepas, apa terjadi? Kita minum Coca-Cola, terus akhirnya glegeen, orang bilang. Orang Jawa bilang glegeen. Bahasa Indonesia-nya apa? Sendawa. Nah, nggak tahu bahasa Banjarnya lah apa ya. Saya beritahu mahasiswa lupa lagi. Kalau orang Jawa bilang glegeen. Oh, bahasa Indonesia sendawa. Bahasa Banjar, udah lupa sudah. Itu ini. Meriga, Pak. Apa? Bu? Meriga, Pak. Meriga. Meriga. Ini Bu Nur Elpa ini sebenarnya saya kenalnya. Iya, Suara Pak. enak. Oke, jadi intinya meriga. Nah, mengapa kita meriga kok jadi enak? Ya karena kalau tubuh kita kepanasan, gini sekarang ini kan panas ini, mau hujan nggak hujan-hujan, panas. Kenapa panas? Ya karena mendung itu menghalangi. Kan bumi kan menyerap, permukaan bumi ya, daratan terutama, yang kita di daratan, menyerap panas matahari. Panas kalau malam dipantulkan kan gitu. Kalau ada mendung ya tertahan lagi, ya kita kayak dalam selimut, jadi panas. Nah, waktu kita meriga itu CO2 lepas sambil membawa panas. Makanya kita enak, seger. Sudah Coca-Cola dikasih gula enak, tambah pulang panasnya diambil. Nah, gitu ya ceritanya. Pinter yang jualan itu, idenya bagus. Jadi kalau Bapak Ibu ingin seger-seger minum, buat aja CO2 yang banyak. Gitu ya. Gitu. Nah, ini dampak hujan asam. Namanya juga asam, kalau klorida, mineral itu sangat mudah larut dalam silika, sehingga akibatnya, ya patungnya kan banyak batuan mineral ya, banyak mengandung alumina, silika. Akibatnya larut. Nah, gitu. Ini awalnya tahun 1908. Ini 69. Nah, tambah rusak kan ya. Ini patung yang sama. Ini tahunnya 1908. Iya, 1908 ya. Ini 1969. Oh, udah kayak ini berubah sudah. Sudah nggak kelihatan bentuknya. Nah, jadi hujan asam itu bisa penyebabnya mungkin gas sulfur, nitro oksida, NOx ya. Bisa juga SOx. Nah, batu bara Kalimantan itu banyak batu bara muda, lignit atau subbituminus. Kalau Australia kan banyak bituminus atau antrasit. Kita Kalimantan banyak kan subbituminus sama bituminus. Artinya banyak sulfur. Jadi kalau dibakar banyak ini. Nah, ini kemarin saya baca Instagram baru-baru ini, ada itu, dia bilang, dia teriak-teriak, hujan asam, hujan asam. Ada benarnya dia. Dia tunjukkan lantai di jalan, di trotoar, pas hujan, banyak kayak berasap. Bisa jadi
berasap itu bisa jadi bukan karena hujan asam, tapi bisa jadi karena banyak sulfur atau asam klorida atau sulfur itu kena keramik aja kan kayak berasap. Jadi di lab saya pernah nyoba dulu, saya nggak percaya, saya teteskan itu asam itu ke di lab ini ya, saya nakal waktu saya satu itu. Wah bener ya, kayak mendidih itu di keramiknya itu. Itu contoh. Oke, mungkin penyebabnya ya ini ya, pabrik kenal masuk kendaraan. Oke, mungkin nggak perlu saya jelaskan lah, Bapak Ibu lah. Tentu saja problem ini ya, ini semua akan jadi problem. Dampaknya asam ini ke tanaman, ke pertanian, perkebunan dan seterusnya. Tanah juga rusak. Ini contoh nih. Ini akibat nih. Selain itu apa? Kalau airnya asam, mineral banyak larut. Kalau mineral larut itu mineralnya oke, nggak masalah. Tapi kalau logam berat, oh kan masalah. Logam toksik, ya, mati ikannya. Kalaupun ikan tidak mati, kita juga masalah. Kita makan ikan yang banyak mengandung logam berat, oh, berbahaya. Kita bahaya. Hati-hati. Yang suka makan seafood, terutama kerang. Kerang, kepiting itu hati-hati. Itu penyimpan logam berat. Nah ini contoh, ini reaksi kalsium karbonat dengan asam sulfat. Ini Bapak Ibu bisa lihat, ini kalsium karbonat ya gipsum itu contohnya. Mudah larut. Oke. Ini contoh-contoh patung yang rusak. Nah, karena historis ada nilainya, ada nilai historis dan nilai ekonomis. Ya tentu saja sudah banyak yang di apa namanya? Di bukan di recover ya, apa namanya lah. Ada istilahnya di sejarah itu, diperbaiki yang itu. Oke, mungkin dampaknya ke manusia ya tentu saja sangat sangat berbahaya ya Bapak Ibu. Solusinya ya solusinya kalau itu industri mestinya pembangkit listrik batu bara misalnya lah yang bakar batu bara itu sebelum dibuang ke cerobong harus disaring batu baranya itu apa udaranya itu SO2 atau SO3-nya itu ditangkap sehingga udara yang keluar dari asap itu tidak banyak mengandung sulfur. Yang kedua, idealnya kita memakai bahan bakar yang bagus, misalnya mobil yang tidak banyak sulfur. Nah, tentu saja kita nggak bisa apa-apa ya. Kita beli kalau ada yang murah beli yang murah ya kan gitu kan. Ya mungkin pertama lebih baik daripada Pertalite. Mungkin ya. Tapi ya namanya manusia ya namanya milih Pertamax itu mahal masalahnya. Pertalite disubsidi, nyatain milih Pertalite. Nah, gitu. Wajar. Nah, ini tugas pemerintah lagi. Sekali lagi ini tugas pemerintah ya. Kita kalau punya duit, Bapak Ibu yang sudah kaya gitu, usahakan pilih yang baik ya. Oke, mungkin itu untuk hujan asam. Saya rasa materi kita sudah habis semuanya. 6 materi sudah saya sampaikan semua. Ya, mohon maaf saya percepat ya. Dan saya bingung nggak kuliah 2 jam kalau cuma satu materi ya 1 jam habis. Isinya diskusi. Nah, diskusi kalau terlalu kimia juga nggak enak ya. Cocoknya mungkin diskusinya ya tadi kontekstual ya. Jadi Bapak Ibu silakan membuat semacam makalah, kemudian kita diskusikan mulai minggu depan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehari bisa 2 materi itu. Kalau bisa 3 materi, 2 kali pertemuan habis sudah. Sehingga nggak ada UAS. Itu aja. Oke, ini sudah mau jam 4 ya, 3.50. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya rasa cukup lah, capek ya Bapak Ibu. Saya rasa capek sekali ya, saya juga sama. Tentu saya mahasiswa lebih capek ini ya, lebih banyak kuliahnya. Saya juga pagi kuliah, jam 8 udah kuliah. Senin Selasa setengah 8 kuliahnya. Ngeri. Oke, mungkin itu kuliah kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kurangnya. Kuliah kita hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kuliah kita dapat membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum. banyak, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. sama-sama Bu. Tutup.
matiin rekodnya.